flower lovers, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya Lindi dari Galeri Bunga ingin share sedikit tentang ilmu merangkai bunga. Kali ini saya akan share tentang merangkai bunga dari keranjang. Seperti yang kita sekarang ketahui, trennya adalah Korean style. Jadi hari ini kita akan membuat Korean style flower basket. Kita akan membutuhkan satu keranjang, tentunya bisa pakai keranjang apapun yang ada di rumah. Kemudian kita perlu flower foam, jadi ini adalah foam hijau khusus bunga, bisa didapatkan di mana aja sih. Kemudian tentunya kita memerlukan gunting, juga bunga-bunga yang nantinya akan dirangkai. Rangkaian bunga Korean style umumnya menggunakan warna-warna secara natural seperti pastel color, putih, pink soft, peach, tetapi juga tidak ada aturan yang baku mengenai hal itu. Bentuk rangkaian Korean style biasanya berupa asymmetrical, sehingga bentuknya tidak beratur, tidak asimetris, sehingga kanan kiri tidak perlu sama. Kemudian juga natural grown, sehingga seolah-olah bunga yang tumbuh secara alami yang kita lihat sehari-hari. Sehingga aturan bunga yang kita pelajari pada waktu pertama kali merangkai bunga asalnya dari Holland itu sudah tidak lagi menjadi hal yang diperlukan, sehingga untuk Korean style semua orang sekarang bisa untuk merangkainya. Bunga yang kali ini saya gunakan ada beberapa jenis bunga, dimulai dari mawar, kita akan menggunakan mawar, kemudian kita akan menggunakan krisan bola pink, kemudian ada hydrangea, kemudian ini ada aster, kemudian baby spread. Tentunya kita akan pakai baby spread yang manis ini. Untuk daun-daunnya, karena seperti yang saya katakan itu adalah berbentuk natural grown, jadi kita perlu daun-daun yang kayak natural kayak gini. Ini kita pakai akasia, daun akasia. Kemudian ada daun silver dust, ruskus. Kemudian yang terakhir kita akan nanti memberikan sentuhan natural grown-nya tadi dengan bunga dengan daun iris. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus merapikan semua daun-daun dari bunga-bunga ini. Kegunaannya adalah supaya bunga akan juga menjadi lebih awet, karena serapan air yang ada yang masuk nantinya dari sini akan langsung ke bunga, jadi tidak dibagi-bagi oleh daun-daun yang memang tidak kita gunakan. Jadi ada baiknya semua bunga yang ada seperti mawar ini juga kita rapikan semua daun-daunnya sebelum kita rangkai. Flower lovers, pertama kali hal yang akan kita rangkai adalah daun akasia ini. Untuk membentuk suatu gambaran dulu bagaimana nanti asimetrikalnya itu, jadi kita menggunakan daun ini. Sebelum merangkai kita akan mencoba mematut-matut lebih dulu seperti apa yang kita mau, atau mungkin misalnya flower lovers ada dari YouTube atau dari reference apa, ingin bunga seperti apa, kita kemudian coba lihat. Oke, segini cukup, segini. Kemudian setelah itu tetap sebelum yang kita tancapkan kita akan memotong daun-daun yang nggak dipakai ini. Kemudian dalam hal memotong bunga yang perlu diperhatikan, bunga ataupun daun atau apapun itu kita harus memotongnya adalah secara miring. Kenapa kita memotongnya secara miring? Supaya penyerapan airnya itu lebih masuk, sehingga bunga ataupun daun yang ada itu akan lebih awet. Sekarang saya akan mencapai ini di sebelah kanan, kemudian yang ini di sebelah kiri. Kita akan lihat dulu, sehingga kita akan tahu bagaimana akan menempatkan daun yang ada. Kalau kita rasa itu memang kurang pendek, kita gunting lagi. It's a matter of fun what we have during this pandemic. Kalau kita stres di rumah, lebih baik kita merangkai bunga, kemudian rangkaian yang ada bisa kita enjoy sendiri di rumah untuk hiasan. Misalnya kita taruh di meja makan, atau misalnya kita taruh di mana.
Setelah selesai satu daun rangkaian ini, kita akan bermain ke bunga. Setelah gambaran besar dari suatu rangkaian yang akan kita buat ini sudah selesai, kita sekarang akan beralih kepada bunga yang menjadi focal point. Focal point biasanya bisa berupa bunga yang paling mahal atau bunga yang paling besar. Kali ini untuk focal point saya akan menggunakan bunga hydrangea ini. By the way, ini bunga lokal yang sebenarnya gampang untuk dapat di mana-mana, tetapi juga ada yang impor. Kelebihan dari hydrangea ini, selain bunganya ini bagus, besar, ini merupakan my personal favorite, my personal flowers. Yang perlu diperhatikan adalah bunga ini adalah sangat haus, selalu haus, sehingga untuk bunga ini harus kita benar-benar rendam di air. Bahkan seluruh bunganya pun boleh ditaruh di air, tidak cuma batangnya. Jadi, dan ini bisa tahan lama kalau kita benar. Tetapi kalau kita misalnya bunga ini tidak dapat air, dia juga cepat sekali mati. Oke, kita akan sekarang merangkai. Untuk focal point berarti adalah penempatannya di tengah. Oke, setelah kita pasang, kemudian kita akan merangkai dengan bunga yang lain. Saya menggunakan rose. Sekali lagi untuk bagaimana merangkai bunga, karena ini juga adalah natural grown, juga tidak pakai sesuatu yang pakem. Sebenarnya dalam hal merangkai bunga itu ada banyak aturan pada waktu saya belajar pertama kali. Tetapi untuk Korean style ini lebih fleksibel, jadi sehingga orang awam ataupun orang siapa aja bisa. Jadi kita akan belajar untuk mematut-matut dulu kira-kira mau ditaruh di mana. Kemudian kita rangkai dan kita potong bunga yang akan kita pakai. Setelah mawar sudah kita tancapkan, kita juga menancapkan ini daun silver dust. Kita tancapkan kira-kira di filler yang mana. Untuk penancapan bunga, karena ini natural grown, yang harus diingat adalah bunganya itu harus ada depth, harus ada kedalaman, sehingga bisa dilihat di sini bahwa bunganya ini satu dengan yang lain tingginya beda, kemudian harus ada jarak, dan yang pasti itu ada depth, ada kedalaman. Setelah itu kita akan mengisinya dengan tulisan pingpong ini. Kita lihat space mana yang nantinya bakal perlu bunga, seperti yang saya katakan. Kita lihat dulu, kita patut-patut kira-kira ini nanti ditaruh di mana, karena ini kan ada yang agak besar, ada yang agak kecil. Bunga yang agak kecil ataupun yang kuncup biasanya kita taruh di atas. Bunga yang agak mekar kita taruh di bawah. Saya lihat di sini kita udah kayak 3/4 jadi. Tinggal kita nanti masukin, kita masih punya bunga aster pompe ini, kita masukkan. Ini kan bentuknya kecil-kecil, jadi memang hanya berupa sebagai kayak filler. Saya hari ini menggunakan atau pakai bunga rangkaian satu sisi. Ini dapat dikatakan satu sisi karena rangkaian bunga yang seperti ini juga memang sebenarnya satu sisi. Cuman kalau bisa juga karena ini keranjangnya bundar, kita bisa juga untuk membentuk suatu round bouquet. Round bouquet nanti mungkin kita akan jadi next session. Dan juga tentunya round bouquet memerlukan bunga lebih banyak karena kita akan menggunakannya full. Kalau yang di sini kita cuma perlu kayak 3/4 aja. Seperti yang saya tadi katakan, ini rangkaian bunga satu sisi, sehingga di belakang masih ada banyak space, masih ada banyak ruang. Tidak apa-apa, kita akan mengisinya dengan daun. Daun yang akan kita gunakan, daun ruskus. Daun ini secara natural gampang didapat dan juga bentuknya indah. Kita akan tancapkan. Sekali lagi, jika kita menancapkan seperti ini, jadi daun yang di bawah yang akan kita tancapkan itu tidak perlu. Setelah kita selesai menancapkan daun-daun ini, bagaimana?
Saya rasa udah bagus. Kemudian kita kan masih punya baby spread. Baby spread hanya sebagai filler. Kita rasa ini saya tancapkan di sini, di sini. Kemudian saya rasa juga yang ada di sini dan di sini. Kemudian yang little touch terakhir, kita akan tambahkan pita pink. Saya rasa ini kan tinggi kontainernya, akan bagus untuk diberikan sedikit tambahan pita. Mungkin sudah banyak yang tahu bagaimana membuat pita ya. Jadi kita buat pita ini, untuk tingginya kita bisa lihat segini. Kemudian kita buat. Kemudian kita pakai kawat untuk matusnya ini. Kita sudah jadi, kemudian kita lihat kita taruh di mana yang bagus. Kita lihat ini untuk lebih baik bunga, jadi saya akan letakkan di sebelah sini. Ini tadi kawatnya, jadi bisa langsung untuk ditancapkan di flower foam yang ada. Flower lovers, demikian sesi sharing saya hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti. Nantikan sesi sharing saya berikutnya bersama saya, Galeri Bunga.